meskipun sedikit, pokoknya kita harus semangat meskipun, beberapa mungkin ada yang nggak puasa, kalau misalnya yang puasa, kita harus tetap semangat ya. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung aja nih, saya share link yang, kita pretest dulu, oke. Jadi di pretest ini kurang lebih ada 7 pertanyaan. Nah, jadi hari ini yang akan kita bahas bareng-bareng adalah tentang bahasa Indonesia, materinya penulisan kata dan kata berimbuhan. Jadi nanti ada 7 soal yang harus teman-teman kerjakan. Oke, masih loading. Semoga hari ini sinyalnya mendukung ya. Amin. Oke, ini dia linknya. Ya, teman-teman bisa langsung klik linknya, lalu kodenya 598. Oke. Pembahasan ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas soal-soal yang sudah teman-teman kerjakan. Oke, saya akan share screen. Oke. Iya. Nah, jadi hari ini kita bahas tentang penulisan kata dan tanda baca. Oke, tadi ada 7 soal ya, teman-teman. Langsung aja pembahasan soal prates atau juga pretest. Nah, ini soal yang pertama nih. Sekalipun itu hanya cerita fiksi ilmiah, fenomena sikap yang tak ramah manusia terhadap alam memang muncul. Nah, kata sekalipun itu ditebalkan. Nah, jawabannya yang benar, apakah kata sekalipun itu dipisah atau tidak? Nah, jadi jawaban yang benar adalah tidak ya, karena kalau tidak dipisah, kalau digabung ya, itu adalah kata baku, sedangkan sekalipun itu dipisah, itu menjadi kurang baku. Nah, lalu di sini ada beberapa teks bacaan untuk soal yang kedua. Ini kesalahan penulisan terjadi pada kalimat, oke. Nah, ini ya, yang A ya. Kenapa? Jadi yang A itu yang pernya itu harusnya pakai strip. Kita lihat nomor 1. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pernya itu yang mana Kak gitu ya? Dan itu yang mana teh? Yang per kapita ya. Jadi kata per kapita itu menjadi kata baku itu menggunakan tanda strip, tanda hubung. Ya. Oke. Sedangkan kalau misalnya dari kalimat yang lain, nomor 2, 3, 4, 5, itu sudah benar semua ya. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Oke. Sama, seperti misalnya nih, yang kalimat 3. Kalimat 3, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau kita mempermasalahkan kata pertumbuhan itu sudah tepat ya. Tidak perlu dipisah, tidak perlu diberi tanda tanda hubung gitu. Ya, kita lanjut ya. Jadi kesalahan penulisan kata terjadi pada kalimat yang nomor 1 dan yang salah itu adalah dalam kata per kapita harusnya gunakan strip. Nah, ini teks selanjutnya ini untuk 2 soal nomor 3 dan soal nomor 4. Nomor 3 ini pertanyaannya, kalimat manakah yang di dalamnya terdapat penulisan kata yang tidak tepat? Jawabannya adalah yang nomor 4, D. Kenapa? Ini kan pertanyaan ini ya. D.
Kenapa, yang nomor 4 teh jawabannya? Kita lihat ya yang nomor 4. Oke. Nah, di sini singkatan ya, ada IDF, lalu PLO, IDF itu Angkatan Bersenjata Israel, PLO Organisasi Pembebasan Palestina, lalu ada lagi IDF lagi. Nah, itu, merupakan singkatan, di mana singkatan itu ditulis menggunakan huruf kapital semua. Sedangkan kalau di sini PLO-nya kecil gitu ya. Nah, makanya jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang tepat dalam penulisan kata yang salah itu yang D, nomor 4. Harusnya PLO itu huruf besar semua. Nah, ini masih teks yang sama. Kalau di sini yang dipertanyakan adalah kalimat manakah yang mengandung bentukan kata yang tidak tepat. Kenapa yang D? Kita coba baca. Perdana Menteri Menachem Begin mengkomunikasikan bahwa pasukan IDF boleh maju tidak lebih dari 40 km dari perbatasan Lebanon. Nah, kenapa nomor 6? Kita lihat, mengkomunikasikan itu tidak baku ya teman-teman. Jadi kata baku dari mengkomunikasikan itu adalah mengomunikasikan. Jadi mungkin kita bingung ya membedakan sebetulnya yang benar itu mengomunikasikan atau mengkomunikasikan. Nah, kalau kita menggunakan ejaan yang disempurnakan ataupun EYD, kata komunikasi jika digabung dengan kata hubung meng atau kata awalan meng dan juga kata akhiran an menjadi mengomunikasikan. Jadi bukan mengkomunikasikan ya. Jadi harusnya mengomunikasikan. Nah, sedangkan kalau misalnya kalimat yang lain nih, kayak misalnya yang nomor 7. Ariel Sharon yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Israel memiliki ambisi lebih. Kalau kita mempermasalahkan awalan, menjabat itu sudah benar ya. Nah, lalu nomor 4. Sebelumnya rentetan letupan saling menyerang. Menyerang, bukan menserang ya. Gitu. Oke, ini memang agak menjebak mengkomunikasikan atau mengkomunikasikan. Tapi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ingat, kalau mengkomunikasikan itu, kata bakunya adalah mengomunikasikan. Oke, kita lanjut ke nomor yang selanjutnya. Nah, semoga Yang Maha Kuasa memilihkan hal yang terbaik bagi adik-adik semua. Kenapa tidak perlu diperbaiki? Kita bukannya maha kuasa ya, maha dipisah jadi kuasa. Nah, kita mungkin pernah melihat juga ya. Tapi, teman-teman, ternyata jika kita menggunakan ejaan yang disempurnakan, maha kuasa yang B itu merupakan kata tidak baku. Nah, kalau kita menggunakan EYD, kata yang baku itu maha kuasa itu digabung, teman-teman. Nah, terus tapi kenapa nggak pakai kata hubung strip? Karena maha kuasa itu bukan kata ulang ya. Jadi jawaban yang benar adalah A, tidak perlu diperbaiki. Nah, mungkin teman-teman nanti setelah ini bisa juga misalnya penasaran atau baca lagi membedakan kata baku dan tidak baku. Salah satunya maha kuasa itu kata bakunya itu digabung, jadi tidak perlu dipisah. Lanjut ini. Selanjutnya nih, manfaat menjaga lingkungan ini sangatlah baik bagi kesehatan hidup manusia dan dapat menjadi penyeimbang antar makhluk hidup. Nah, itu jawabannya yang C, antar makhluk hidup, antar dengan makhluknya itu digabung, lalu hidup, kalau yang kata hidup itu dipisah. Kenapa? Karena kalau kita mau misah nih ya, dari 3 kata itu mau dipisah, itu harus pakai kata antara. Karena kalau misalnya antara makhluk hidup, itu untuk mengikuti EYD, itu harusnya digabung. Contoh, kalau mau kita dipisah ya, antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kalau misalnya antar makhluk hidup, ya digabung. Dan itu memiliki makna yang beda ya, teman-teman. Kalau antara makhluk hidup itu sesama makhluk hidup. Tapi kalau antara makhluk hidup dengan lingkungannya, berarti ya makhluk hidup, hubungannya makhluk hidup itu dengan lingkungan itu, gitu. Jadi maknanya beda. Oleh karena itu, kalau misalnya kita mau menggunakan
membuat kalimat di mana itu ada kalimat sesama, kita bisa menggunakan kata antar, di mana kata antar itu harus digabung. Oke, antar individu salah satu contohnya. Itu digabung ya, teman-teman. Oke, next ini penulisan gabungan kata yang tidak tepat. Kenapa yang B? Padahal kita juga mungkin pernah ngeliat ya, gotong royong itu pakai strip. Nah, lagi-lagi gotong royong itu harusnya tidak menggunakan kata hubung tanda apa ya, tanda strip itu. Karena gotong royong itu bukan pengulangan kata. Kecuali itu tolong menolong. Itu merupakan pengulangan gitu. Nah, ya jadi harusnya gotong royong itu tidak ya dipisah aja, nggak perlu ada tambahan tanda baca gitu. Kalau suka menolong udah betul. Lalu kerjasama juga sudah betul ya, karena jika kita menggunakan kita menggunakan EYD, kerjasama itu yang baku itu dipisah, sedangkan yang tidak baku itu tidak dipisah. Oke, sebelum kita lanjut nih, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Kita lanjut. Izin tanya, kalau Ya. misalnya gotong royong itu tidak pakai strip, berarti kayak sayur mayur gitu juga nggak pakai strip ya? Nah, iya benar. Oh, oke. Gotong royong, sayur mayur ya. Sebentar. Kalau sayur mayur, iya nggak pakai. Kalau mau pakai itu sayur-sayuran, karena dia diulang gitu. Oke Kak, siap. Jadi kalau mau diulang sayur-sayuran, kalau sayur mayur enggak. Kalau kita menggunakan IYD. Oke, mungkin itu. Ada yang lain yang mau ditanyakan atau masih bingung? Iya. Tapi kenapa Alimah itu gitu ditulis di KBBI sayur mayur ada stripnya? Oh iya, sebentar. Sayur mayur. Oh, sebentar. Kalau gotong royong emang nggak ada stripnya. Oh iya benar. Sayur-sayuran. Oh ternyata sama ya teman-teman. Iya barusan saya baca nih. Sayur-sayuran itu sama dengan sayur mayur. Nah tapi kalau misalnya gotong royong itu memang benar dia dipisah gitu ya. Benar. Oke, terima kasih atas koreksinya. Benar nih. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Apa kita lanjut ke ini aja ya, ke post-test ya? Oh udah, oke. Kita lanjut post-test ya. Di mana post-test ataupun pasca tes itu ada 5 soal ataupun 5 pertanyaan. Ya. Oke, sebentar ini masih loading. Saya coba share linknya. Oh iya, ini juga kalau misalnya maha kuasa juga itu tadi ya, kata baku digabung. Sebenarnya sama sih artinya, sangat besar kekuasaannya. Tapi kalau misalnya EYD itu digabung. Lalu apalagi kerjasama juga. Kalau kerjasama itu harusnya dipisah karena kerjasama itu merupakan kata majemuk. Nah, kita sambil nunggu ya. Pasti teman-teman masih ingat ya kata majemuk itu apa? Di mana kata majemuk itu penggabungan dua kata. Gabungan dua kata yang dia tuh akhirnya jadi punya makna yang beda gitu. Contohnya rumah sakit
terus kaki 5, lalu juga lahir batin. Nah, itu kan dipisah gitu ya. Oke, itu udah ada linknya. Link untuk post-test. Lalu kodenya 893 863. Ya. Oke, apakah sudah ada yang masuk? Oke, ya ada yang udah masuk atau belum ya? Kalau misalnya udah, berarti di saya yang masih yang sinyalnya nggak bagus. Udah masuk, Kak? Udah ya? Udah 5 orang. Oke, diakhiri dulu ya, karena di sini di saya masih 0. Sinyalnya nggak bagus banget ini. Bentar ya. Oke, masih loading ya teman-teman. Oke. Ulang lagi. Nah, teman-teman coba lagi ya. 716. Oke, udah bisa. Nah, udah ada yang masuk. Oke, udah masuk semua ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat mengerjakan teman-teman. 5 soal, setiap soalnya ada waktunya.
kalau memang mengharuskan kita untuk baca itu, yang penting kita lihat aja dulu soalnya. Jangan langsung baca baru ke soal, karena itu membuat kita harus baca lagi. Kalau bisa kita udah baca, terus ngeliat soal, aduh yang mana ya tadi? Mungkin salah satu tipsnya seperti itu. Nah, oke. Sekali lagi, saya tanya nih ke teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu dibahas soal post-test tadi, atau sudah? Nah, Sudah ya? Oke, kalau sudah, kalau begitu mungkin dicukupkan dari saya. Terima kasih banyak teman-teman, luar biasa. Memang dari awal kita bertemu virtual itu yang buat saya salut, respect pokoknya ya, teman-teman ini memang aktif, lalu juga kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat. Nah, di saat dunia perkuliahan nanti pun, itulah yang diinginkan oleh perguruan tinggi, di mana kita tidak hanya pintar dalam akademis, tapi kita juga harus pintar dalam menyampaikan pendapat. Gitu. Dan menyampaikan pendapat itu tidak hanya kritik, tapi kita memberikan saran. Luar biasa, pokoknya keren banget Saintek 1 ini ya. Yang buat saya salut, pokoknya dipertahankan, lalu juga semangat juga untuk belajarnya. Semoga lolos di universitas yang diinginkan. Pokoknya jangan terlalu, amin. Pokoknya jangan terlalu diforsir. Kalau udah waktunya istirahat. Jangan lupa refreshing juga, refreshing versi teman-teman. Yang penting harus belajar untuk manage waktu dari sekarang. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan keaktifannya dari teman-teman. Dari saya juga mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Nah, selanjutnya saya kembalikan lagi ke Kak Yuni.